Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Calvin Al-Fajel dari kelas SI 23C. Di sini saya akan memperkenalkan tentang konsep bisnis dan manajemen bisnis dalam pelajaran manajemen bisnis. Yang pertama, pentingnya manajemen bisnis. Manajemen bisnis yang efektif sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran. Manajemen yang tepat memastikan penggunaan sumber daya secara efisien, meningkatkan produktivitas, memotivasi karyawan, mendorong inovasi, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif. Pentingnya manajemen bisnis memberikan landasan yang kuat bagi calon wirausaha dan profesional untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Yang kedua, elemen kunci konsep bisnis. Untuk memahami konsep bisnis, 3 elemen kunci perlu dipertimbangkan. Yang pertama, penciptaan nilai. Bisnis harus menciptakan nilai bagi pelanggannya dengan menawarkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Hal ini memerlukan pemahaman preferensi pelanggan, tren pasar, dan keunggulan kompetitif. 2. Model bisnis. Model bisnis adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan mempertahankan operasi. Ini menguraikan bagaimana perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Model bisnis yang berbeda mencakup model e-commerce berbasis langganan dan freemium. 3. Analisis pasar. Melakukan analisis pasar secara komprehensif sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Hal ini melibatkan identifikasi target pasar, analisis pesaing, pemahaman perilaku pelanggan, dan evaluasi tren pasar. Analisis pasar membantu bisnis membuat keputusan yang tepat dan beradaptasi dengan perubahan dinamika pasar. 3. Prinsip dasar manajemen bisnis. 4 prinsip dasar yang ada di manajemen bisnis. Yang pertama, perencanaan. Menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan membuat peta jalan untuk mencapai kesuksesan. 2. Pengorganisasian. Penataan sumber daya dan tugas untuk mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas. 3. Memimpin. Menginspirasi dan memotivasi karyawan, memberikan bimbingan dan arahan. 4. Pengendalian. Memantau kinerja, mengukur hasil, dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kemajuan menuju tujuan. Nah, selanjutnya 4. Peran strategi dalam bisnis. Strategi memainkan peran penting dalam bisnis dengan menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan. Ini melibatkan identifikasi peluang, pemahaman keunggulan kompetitif, dan pengembangan rencana untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Pendekatan strategis membantu bisnis menyelaraskan sumber daya, kemampuan, dan tindakan mereka untuk memaksimalkan peluang keberhasilan mereka di pasar yang dinamis dan kompetitif. 5. Pengertian manajemen keuangan. Memahami manajemen keuangan sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Ini melibatkan pengelolaan keuangan perusahaan secara efektif, termasuk penganggaran, perkiraan keuangan, manajemen arus kas, dan pemantauan kinerja keuangan. Bisnis harus memahami laporan keuangan, menganalisis data keuangan, dan membuat keputusan keuangan yang tepat untuk memastikan keberlanjutan dan profitabilitas. Nah, yang keenam, kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang efektif. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang efektif sangat penting bagi keberhasilan bisnis apapun. Seseorang pemimpin yang kuat dapat menginspirasi dan memotivasi timnya, menetapkan tujuan yang jelas, dan membuat keputusan yang tepat yang selaras dengan visi perusahaan. Dengan mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang efektif dan mempraktikkan pengambilan keputusan yang strategis, bisnis dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir, ada jenis-jenis bisnis. 1. Bisnis retail. Bisnis ini melibatkan penjualan produk langsung kepada konsumer akhir, seperti toko-toko pakaian, supermarket, atau toko elektronik. Yang kedua ada bisnis jasa. Bisnis ini melibatkan penyediaan layanan kepada pelanggan seperti perawatan kesehatan, perbaikan rumah, atau konsultasi bisnis. Yang ketiga ada bisnis online. Bisnis yang beroperasi secara online melalui platform e-commerce atau situs web seperti toko online, layanan pengiriman makanan, atau platform pemesanan tiket. Yang keempat ada bisnis manufaktur.
Bisnis ini memproduksi barang-barang fisik seperti pabrik tekstil, pabrik mobil, atau pabrik makanan. Yang kelima ada bisnis teknologi. Bisnis yang berfokus pada pengembangan dan penjualan produk atau layanan teknologi seperti perusahaan perangkat lunak, perusahaan perangkat keras, atau perusahaan telekomunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.